Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali dalam kegiatan belajar mengajar kita daring ya. Pelajaran kita fisika kelas 12 pertemuan ketiga ya insyaallah. Alhamdulillah ananda sekalian, kita tidak bosan-bosannya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita semua ya. Nah, jadi anak-anak ustazah semuanya, hari ini kita lanjutkan kembali materi kita fisika. Minggu lalu kita sudah membahas tentang hukum Kirchhoff. Namun kita belum ada membahas contoh soal ya. Hari ini ustazah akan membahas contoh soal, memberikan penjelasan contoh soal hukum Kirchhoff yang kedua. Hukum Kirchhoff pertama kemarin udah ya, I masuk sama dengan I keluar. Jadi sebenarnya hukum Kirchhoff 1 dan 2 itu saling berhubungan. Nah, kita langsung ke contoh soal. Perhatikan rangkaian listrik satu loop berikut ini. Ini dia contohnya ya. Ada rangkaian listrik tertutup, ini namanya rangkaian tertutup A, B, C, D ya. Jika R1 nya 20 ohm, ini R1, R2, R3 20 ohm, 30 ohm dan 50 ohm. GGL1, ini GGL1, GGL2 10 ohm dan 40 ohm. Tentukanlah kuat arus yang mengalir pada rangkaian, berapa I-nya gitu. Lalu tegangan jepit antara titik C dan D, antara titik C dan D berapa tegangan jepitnya, V-nya maksudnya. Nah, jadi pertama kita gambarkan dulu, perhatikan yang ustazah buat. Ini dia gambarnya, kurang lebih seperti ini ya gambarnya tadi. Nah, yang dia tanya tadi berapa kuat arusnya dan juga berapa tegangan jepit yang ada pada C dan D. Seperti ini tadi ya kurang lebihnya. Nah, yang pertama kita ingat bahwa hukum Kirchhoff itu kan rumusnya sigma GGL tambah sigma V sama dengan 0 gitu ya. Atau sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Sudah? Perhatikan ini loop yang ada. Ya, ini loop yang ada. Ingat bahwa apabila nanti dia bertemu pertama di negatif, maka kita berarti nilai GGL-nya adalah negatif. Tapi kalau yang panjang duluan berarti dia positif gitu. Namun ananda sekalian perlu ustazah jelaskan bahwa nanti sebenarnya itu nanti hasil akhirnya tidak terlalu besar pengaruhnya. Baik itu nanti kalian jumpanya ustazah ana positif dulu baru negatif, ana negatif dulu baru positif, rata-rata hasil akhirnya nanti bakalan sama. Sama juga halnya untuk penentuan arah loop. Kalau kita mau menentukan arah loopnya dari sini atau dari sini, nanti hasil akhirnya juga pasti sama. Nah, sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Sigma GGL. Nah, kita membuat loopnya. Nah, sekarang arah loopnya misalnya seperti ini ya. Karena dia A, B, C, D, saja katakanlah arah loopnya seperti ini. Ya, berarti dia berjalan begini. Ya. Nah, kalau dia berjalannya begini, berarti yang pertama kali ini jumpa yang pendek kan? Yang pendek. Berarti dia bernilai negatif ya. GGL2 negatif, lalu dia ke sini ini negatif juga kan? Bernilai negatif juga, sehingga sigma GGL-nya itu sebesar negatif 40 kurang 10. Saya ulangi, kita buat tadi arah loopnya adalah begini. Ini ya. Jadi dia berjalannya set gitu ya. Berarti kalau dia berjalan dari sini duluan, jumpa tanda negatif ya kan? Berarti GGL ini bernilai negatif. Lalu berjalan lagi, berjumpa dengan negatif lagi. Sehingga GGL ini juga bernilai negatif. Gitu. Sudah? Jadi sigma GGL itu berarti negatif 40 kurang negatif 10. Ini. Tambah sigma I. Karena I adalah yang kita cari. Ya kan? Ini merupakan rangkaian tertutup, merupakan rangkaian seri. Ya kan? Sehingga di sini adalah R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 0. Dah?
minus 40 dikurang 10 minus 50 tambah sigma I, tambah I lah ya, I R1 nya sebesar 20 tambah 30 tambah 50 sama dengan 0. Jadi minus 50 tambah, ini semuanya totalnya 100 ya, 100 I sama dengan 0 ya. Lalu kita bisa buat begini ya, 100 I sama dengan minus 50 ya kan, maka I sama dengan minus 50 bagi 100, hasilnya adalah 0,5 ampere. Ini minus nggak usah dibuat ya, minusnya tidak usah dibuat, nilainya adalah 0,5 ampere. Inilah kuat arusnya. Lalu pertanyaan keduanya tadi adalah tentukanlah tegangannya pada apa tadi? Tentukanlah tegangannya pada titik C dan D. Iya, kalau tidak salah tadi CD. Ini berapa tegangan di CD? Gitu kan? Berarti besar tegangan di CD, rumus V itu adalah I kali R, ya kan? V sama dengan I kali R. Berarti yang ditanya adalah V-nya. Sudah? Berarti kita menggunakan R yang di D ini tadi, gitu. Gunakan dia R-nya. Maka V sama dengan I kali R, I kali R. Sudah? Di CD ya tadi, saya ulangi dulu, lihat soalnya. Iya, di CD. Oke, baik. Sehingga V sama dengan I kali R tambah dengan GGL-nya. Maka V sama dengan I-nya kita gunakan yang 0,5 dikali dengan R-nya, R di C dan D. Ini perhatikan, R di CD itu adalah 30 kali 30 kali 30 tambah GGL yang ada di sini adalah 10. Sudah? Minus 10. Maka V sama dengan 0,5 dikali 30. Berapa ini? 1,5 dikurang 10 sama dengan 8,5 volt. Itu ya. Oke, baik. Anak-anak saja. Itu dia untuk hukum Kirchhoff yang pertama. Nah, sekarang kita bahas untuk hukum Kirchhoff yang kedua. Oh, maaf ya, itu hukum Kirchhoff yang kedua. Itu contoh untuk contoh soalnya gitu. Nah, sekarang kita buat ini soal yang kedua. Tapi soal yang kedua ini biar kita lebih lancar nanti, kita bahas dulu materi kita yang di bawahnya nih, biar berlanjut ya. Jadi ini contoh soal hukum Kirchhoff yang kedua juga, biar saya jelaskan sedikit. Tentukan kuat arus listrik di I1, I2 dan I3 dari rangkaian listrik berikut ini. Jadi kan inilah dia loop 1, ini loop 1. Loop itu maksudnya adalah tertutup ya, rangkaian tertutup. Yang ini loop 1, ini loop 2. Jadi ketika kita yang ini, yang orange ini adalah arah loopnya maksudnya ya, arah loopnya. Jadi arah loopnya ini kita terserah membuatnya. Kalau loop 1 arahnya ke sana, satunya lagi arahnya harus berlawanan. Ini kalau ada dua loop, yang bergandengan. Kalau contoh soal kita yang pertama tadi, ini kan cuma satu loop, hanya satu rangkaian tertutup kan. Nah, kalau ini ada dua loop, namanya dua loop. Jadi kalau loop 1 arah loopnya ke kanan misalnya, yang satu lagi buat berlawanan arah loopnya gitu. Sehingga ini loop 1, ini loop 2 ya. Ini adalah loop ABCD, ini loop CDEF gitu. Pada loop 1 ada GGL 1 dan GGL 2. GGL 1 sebesar 6 dan GGL 2 sebesar 2. Nah, ini kan sigma GGL tambah I kali R gitu kan. Nah, lalu
berjalan, kita berjalan ke sini, kita jumpa dengan R1 kan, R1 dengan I1, R1 kali I1, I2 kali R2, lalu kita jalan lagi R3 dikali dengan I2. Ini di sini tidak ada lagi arus, ini dia arusnya, makanya dilanjutkan ke sini. Begitu juga baru kita masukkan nilainya, nanti terbuatlah dalam bentuk persamaan seperti ini. Begitu juga dengan loop yang kedua. Loop kedua arahnya berlawanan. Pada loop kedua ini pertama kita berjumpa dengan GGL senilai 6 volt. Ini 6 volt, lalu R1 ya, lalu I1. Terus ke sini I3 hambatan 2 ohm, baru berjumpa dengan GGL sebesar 4 volt. Ya. Baru kita masukkan dalam bentuk persamaan, kita eliminasi sehingga kita perolehlah dia hasil akhirnya. Tapi katanya di sini ada arah yang salah seharusnya di sini. Nah, berikutnya nanti yang akan kita bahas adalah gaya gerak listrik dan tegangan jepit, GGL, istilahnya adalah GGL. Apa itu GGL? Gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik itu adalah tegangan pada sumber tegangan pada saat tidak memiliki arus. Jadi, pada saat sumber tegangan itu tidak ada arusnya, di situ sebenarnya ada gaya gerak listrik, ya, ada GGL-nya. Lalu ada istilah tegangan jepit. Tegangan jepit ini adalah tegangan pada sumber tegangan ketika ada arus, kebalikan dari GGL. Kalau gaya GGL itu adalah tegangan ketika tidak ada arus, kalau tegangan jepit itu adalah ketika sumber tegangannya ada arusnya gitu. Dimana antara keduanya ada hubungannya. Tegangan jepit itu disimbolkan dengan V, ya, V. Lalu GGL tadi adalah seperti ini, kayak huruf E, gitu kan? Hubungan antara GGL dan tegangan jepit. Tegangan jepit sama dengan GGL dikurang I kali R. I-nya adalah arus, R-nya adalah hambatan dalam, R kecil ya, R kecil ini adalah hambatan dalam baterai. Kalau R besar itu hambatan luar, ya. Sehingga kita peroleh hubungannya yang lebih lanjut. V sama dengan V sama dengan GGL per 1 tambah hambatan dalam per hambatan luar. Ya, ini GGL, ini tegangan jepit, R kecil hambatan dalam, R besar hambatan luar. Arus listrik itu juga dapat dihitung, ini untuk GGL ya, Ananda semua. Arus listrik juga dapat dihitung melalui GGL. I sama dengan GGL per hambatan luar tambah hambatan dalam. Ya, itu untuk mencari arus listrik. Kalau mirip sebenarnya seperti hukum Ohm. Jadi kalau Ustazah jabarkan ini, Ustazah ulangi, mohon maaf tadi nggak nampak rupanya ya. Oke, ini tadi yang Ustazah jelaskan tadi, ini ya hukum Ohm. Hukum Kirchhoff yang kedua. Ini ada 2 loop, ini loop 1, ini loop 2 namanya. Sudah? Loop 1 dan loop 2. Yang menentukan arah loop ini maksudnya adalah rangkaian tertutup ya. Kalau soal ini terdiri dari rangkaian tertutupnya ada 2. Kalau contoh soal kita yang pertama ini rangkaian loopnya ada 1. Kalau loopnya ada 2, arah loopnya kita menentukannya terbalik. Kalau satu loop kita buat ke kanan, satunya lagi kita buat arahnya ke kiri gitu. Jadi ini kurang lebih main sistem matematika dia. Ini yang saya sampaikan tadi, gaya gerak listrik. Yang dikatakan dengan gaya gerak listrik tegangan pada saat tidak ada arus. Tapi kalau tegangan jepit, tegangan listrik pada saat ada arusnya. Kalau GGL tuh simbolnya kayak huruf E, tegangan jepit simbolnya kayak V. Sehingga GGL dan tegangan jepit hubungannya ini, tegangan jepit sama dengan GGL kurang
I kali R. I itu adalah arus ya, atau V sama dengan GGL per 1 tambah R per R besar. R kecil itu adalah hambatan dalam, R besar itu adalah hambatan luar. Sehingga arus listrik itu juga dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. I sama dengan GGL per R tambah R kecil. Nah, ini yang mau saya jabarkan tadi biar gampang rumusnya. Hampir mirip sebenarnya dengan hukum Ohm untuk GGL itu. Jadi kalau kita ingat lagi si VIR ya untuk GGL, kan kalau yang biasa rumusnya V sama dengan I kali R gitu kan. Nah, jadi di situ rumusnya I, kalau kita turunkan ini dari hukum Ohm, I sama dengan V per R gitu kan. Nah, untuk tegangan jepit sudah, untuk gaya gerak listrik, maka I sama dengan tegangan ini diganti dengan gaya gerak listrik, GGL per R. R-nya R besar ya, R besar. R besar itu adalah hambatan luar. Hambatan luar ditambah dengan hambatan dalamnya gitu. Jadi kan sebenarnya hampir mirip dengan hukum Ohm ini. Ini tegangan, ini gaya gerak listrik, ini hambatan luar, ini tambah dengan hambatan dalamnya, R kecilnya gitu. Nah, rangkaian tegangan listrik dapat disusun berupa seri dan paralel. Ini Anda semua sudah tahu lah ya. Jadi jadi hampir sama menghitung nilai GGL dan juga pada hambatan listrik itu ya. Nah, ini dia, kalau ini semua Anda sudah paham, insya Allah. Karena itu cuma menghitung nilai hambatan listrik. Tegangan listrik itu ada dua jenis, ini yang mau kita bahas di bab berikutnya nanti ya. Ada DC dan ada AC. Ada DC. Apa itu tegangan DC? Tegangan DC itu adalah tegangan yang dihasilkan oleh sumber tegangan DC, atau misalnya seperti baterai, aki, atau dikatakan arus yang mengalir searah. DC itu singkatan dari direct current ya, direct current atau arus listrik searah gitu. Jadi ini tegangan DC ini dihasilkan oleh sumber tegangan AC yang dilengkapi dengan adaptor. Jadi seperti ya bisa diisi oleh baterai, aki, seperti itulah. Dimana tegangan DC ini biasanya digunakan pada alat-alat listrik kecil seperti laptop, ponsel, kamera, jam, apalagi dan lain-lain yang baik kita gunakan sekarang ini ya, yang bisa kita charge biasanya atau bisa diisi ulang baterainya seperti jam. Nah, lalu ada tegangan AC. AC itu alternative current, dia singkatan dari situ ya. Tegangan yang dihasilkan oleh sumber tegangan AC dan arus listriknya mengalir bolak-balik. Kalau direct itu dia searah, kalau AC adalah bolak-balik dia. Yaitu biasanya yang digunakan pada alat-alat listrik seperti yang banyak kita gunakan di rumah, misalnya seperti setrika, lemari es, rice cooker, mesin cuci, kulkas, banyak lah ya, itulah dia semuanya. Nah, baik, kita lanjut ke sini saja. Energi dan daya listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh arus listrik karena perpindahan muatan listrik. Energi listrik, jadi dia disimbolkan dengan W. Ini juga hampir sama rumusnya, masih hampir sama dengan rumus listrik di SMP. Di SMP juga ada Ananda menghitung energi listrik ya. Ada juga menghitung berapa yang harus dibayar rumah tangga apabila dia menggunakan kulkas, satu kulkas, lampu sekian, ini sekian gitu kan. Masih ingat semuanya di SMP. Nah, jadi hampir sama. Energi sama dengan tegangannya dikali arusnya dikali dengan waktunya. Jadi berapa tegangan alat elektronik yang digunakan, arusnya berapa, waktu yang pemakaiannya berapa lama, selama sebulan itu berapa jam misalnya gitu. Atau kita bisa substitusikan menjadi I kuadrat kali R. Kenapa bisa begitu? Karena ini disubstitusi nih, V
V itu kan I kali R, jadi I nya ada 2, maka I kuadrat dikali R dikali T gitu. Atau boleh juga kita buat W sama dengan V kuadrat per R dikali dengan T gitu. Nah, untuk daya listrik, daya itu P ya. Daya adalah banyaknya energi yang harus digunakan dalam suatu waktu. Kalau daya W per T, tadi ada energi listrik, lalu ada daya. Daya itu adalah banyaknya energi yang digunakan per satuan waktu. Sudah? Jadi tadi kan P sama dengan W per T, sehingga P sama dengan V kali I, atau bisa juga kita sederhanakan menjadi I kuadrat R. Kenapa? Ini karena V sama dengan I kali R, sehingga I nya jadi 2 baru dikali R. Atau boleh juga V kuadrat per R, hampir sama dengan ini ya. Nah, hubungannya adalah ini yang ada pada trafo nih biasanya. Hubungan antara tegangan dan daya listrik pada alat listrik dengan menganggap bahwa hambatan alat listrik konstan dapat dirumuskan dengan PS, daya yang sesungguhnya per daya yang tertulis sama dengan tegangan yang sesungguhnya per tegangan yang tertulis dipangkat 2-kan. Nah, kita lihatlah dulu contoh soal kita nih. Saya kasih contoh soal sekaligus aplikasi hukum Kirchhoff ini. Perhatikan contoh yang kedua. Ini gambar Ini adalah gambar loop. Ada 2 loop di sini. Sudah? Apa yang dia tanya? Perhatikan rangkaian arus listrik di atas. Tentukanlah nilai besar nilai daya pada R1 katanya. Besar nilai daya pada R1 jika saklar S ditutup. Ya, jika saklar S ditutup. Nah, jadi kalau I pada I1 katanya, nah jadi R1 kita anggap saja R1-nya yang mana dulu. Sudah? Nah, baik. Ini kan ada 2 hambatan. Ini kita anggap R1, ini adalah R2, ya. Ini R1, ini R2. Nah, perhatikan di sini Ustazah berikan penjelasannya. Ini tadi soalnya ya. Perhatikan rangkaian arus listrik di atas, tentukanlah besar nilai daya pada R1 jika saklarnya ditutup. Udah, kita kerjakan bersama. Kita kerjakan sama-sama. Nah, lihat. Tadi ini adalah gambar rangkaiannya. Kurang lebih seperti ini ya. Oke. Nah, ini dia. Di sini adalah 4 ohm. Di sini 12 volt. Ini 2 ohm. Di sini 6 volt. Udah? Pertama, kita tentukan arah loopnya. Tadi Ustazah bilang kalau kita menentukan arah loop, kalau ada 2 loop, maka buat dia yang arahnya berlawanan saja. Sebenarnya tidak berlawanan juga tidak apa-apa sebenarnya ya. Nah, buatlah misalnya loop 1, ini loop 2 gitu. Sudah? Selanjutnya terapkanlah hukum Kirchhoff yang pertama. Hukum Kirchhoff yang pertama di mana I masuk sama dengan I yang keluar. Jadi suka hati kita mau buat mana I masuk mana I keluarnya. Kan ini arus nih ya. Ini ada loop di sini. Berarti ada arus yang mengalir di sini. Sudah? Kita anggap ini yang pertama. Dia mengalir dari sini. Sudah? Berarti
ini kita anggap sebagai titiknya kan. Pada kalau hukum Kirchhoff yang pertama kan dia mengatakan bahwa arus yang masuk pada satu titik sama dengan arus yang keluar. Ini kita anggap titik acuannya. Sudah, berarti ada di sini satu arus masuk. Ini kita buat I1. Sudah. Karena kan ini ini kan dia loop ya, lingkaran. Jadi kan kalau dia mengalir ke sini terus ke sini lagi gitu kan. Berarti dia ini ada I masuk, ini ke sini ada I keluar juga. Ini masuk, ini juga ada yang keluar nih. I2 ini kita buat I3. Sudah. Nah, selanjutnya kita tadi udah tahu hukum Kirchhoff yang ke satu. I masuk sama dengan I keluar. Berdasarkan gambar ini I2 dan I3 itu kan I keluar. I masuknya adalah I1, berarti I1 sama dengan I2 tambah I3 gitu ya. Di hukum Kirchhoff ya. Nah, lalu kita analisis satu-satu loopnya. Ini kita buat loop 1, ini kita buat loop 2. Loop 1 dan loop 2. Sudah? Pada loop 1 ini kita bergerak di sini. Pada loop 1, ketika kita mau berputar nih, yang pertama nampak itu, yang pertama kita jumpai adalah tanda negatif kan? Tanda negatif. Sudah? Baru setelah tanda negatif baru kita jumpa dengan arus listrik, ya kan? Nah, ini tadi 2 ohm. Oke, perhatikan. Untuk loop 1 tadi rumus hukum Kirchhoff adalah sigma GGL tambah sigma V sama dengan 0 gitu ya. Nah, untuk loop 1 GGL nya cuma 1 kan, nih cuma 12 volt ya kan, minus 12 minus 12 tambah di sini di loop 1 ini ada 2 I kan, ada I2 dan ada I3. Di mana ketika kita berjalan nih ini hambatan yang 4 ohm itu arusnya adalah si I1. Sedangkan I3 itu langsung berjumpa dengan yang hambatan 2 ohm. Berarti kita buatnya begini. 4 kali I1 tambah I2 dikali dengan I3 sama dengan 0. Saya ulangi ya. Tadi kan kita bahas loop 1 nih. Kita bahas loop 1. Ketika kita berjalan ini kita berjalan di sini. 4 ohm jumpa dengan tegangan 2 volt, dia tanda minus, makanya di sini minus. Sudah, lalu dia arusnya adalah arus masuk I1, makanya 4 dikali I1 ini. Lalu ada arus yang keluar, I3, lalu berjumpalah dengan hambatan sebesar berapa? Sebesar 2 ohm. Berjumpalah hambatan sebesar 2 ohm, makanya lah dibuat di situ 2 kali I3 sama dengan 0. Sehingga ini kan kita bisa balikkan ini ke sini ya. Kita perolehlah persamaan 4I1 tambah 2I3 sama dengan 12. Bisa ya? Sama dengan 12 volt. Ini masih dalam bentuk persamaan kita dapatkan. Sekarang kita cari dulu untuk loop yang 2. Loop 2. Mana loop 2? Ini, loop 2 ini. Sudah? Untuk loop kedua, ini ya. Ini kita bergeraknya dari sini. Ini kita berjumpa dengan garis yang panjang dulu kan? Kita berjumpa dengan garis panjang berarti dia bernilai positif. Sudah? Berarti dia bernilai positif. Nah, selanjutnya ini dia berjumpa dengan arus listrik. Dia berjumpa dengan tegangan hambatan sebesar 2 ohm. Yaitu siapa? Cuman si ini ya, cuman si arus yang ketiga. Sini kan cuman ada pada loop yang ini, dia cuman ada hambatan
yang 2 ohm saja kan, sehingga pada loop yang kedua ini tadi sigma GGL tambah sigma V sama dengan 0. GGL nya adalah 6 kan, tambah I nya adalah I3 ya, I3 kali dengan 2 ohm. Ini kan I3 kali dengan 2 ohm. Sudah, itu saja, karena nih I2 nggak ada nih jumpa sama siapa gitu, nggak ada hambatannya, tidak ada lagi, jadi cukup ini saja, sama dengan 0. Berarti 6 tambah 2 I3 sama dengan 0 gitu kan. Maka bisa kita buat juga 2 I3 sama dengan 6. Maka I3 sama dengan 3 ya. Dari mana 3? 6 per 2. Oke. Kalau kita sudah dapat I3 nya adalah 6 per 2 sama dengan 3, ya sudah, kita masukkan saja nilai I3 ke sini ya, kita masukkan saja nilai I3 ke ini, sehingga kita peroleh 4I1 tambah 2 kali 3 sama dengan 12. 4I1 tambah 6 sama dengan 12, gitu kan. Maka 4I1 sama dengan 12 kurang 6, ya kan. 12 kurang 6 sama dengan 6, sehingga kita peroleh 4I1 ya, 4I1 sama dengan 6. Maka I1 sama dengan 6 per 4 sama dengan 1,5. Dapatlah kita I1 nya, dapatlah kita I3 nya. Tadi yang dia tanya adalah berapakah daya. Ini ya, soalnya kita lihat lagi, perhatikan, tentukan besar nilai daya pada R1 di sini katanya ya. Berapa besar daya pada R1? Oke. P-nya, P pada R1 berarti tadi rumus daya adalah P sama dengan I kuadrat R, karena udah ada arus nih, ya kan? Berarti P sama dengan, ya yang I1 kita pakai, R-nya juga R1, yaitu yang 4. Berarti 1,5 kuadrat dikali dengan 4. Maka P sama dengan 1,5 kuadrat dikali 4. Kita peroleh hasil akhirnya adalah 9 watt. Itu. Nah, gitu anak-anak ustazah, sudah habis waktunya ya. Demikian saja. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ke ustazah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.